Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program Morning Call GPIB edisi 10 Januari 2025. Bersama dengan saya Pendeta Samuel Roberto Lintang, Pendeta Jemaat Bethesda Marau, dan ditempatkan di Bajem Eklesia SP1 Singkup. Sebelum kita memulai perenungan kita, marilah kita berdoa, kita mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, terlebih dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 2 ayat 20 hingga yang ke-23 yang menyatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat mula-mula yang ada di Kolose mengenai pemahaman iman bersama dengan Yesus Kristus. Kolose dapat dikatakan adalah kota yang majemuk karena tidak ada tradisi, tidak ada budaya, bahkan kepercayaan yang dominan. Sehingga ini menjadi titik persoalan di jemaat Kolose karena Paulus harus menghadapi tantangan persoalan bagaimana harus menghadapi ajaran-ajaran palsu. Mereka tidak punya relasi yang khusus bersama dengan Yesus Kristus, dan teks ini juga memberikan arahan dan panduan kepada jemaat, khususnya kita sekalian, supaya iman tidak tergoyahkan. Terlebih khusus bagaimana memantapkan iman bersama dengan Yesus Kristus. Iman mereka tergerus pada paham-paham ajaran palsu yang menyinggung pada perjanjian lama tentang hukum Taurat. Jika tidak taat dan patuh pada hukum Taurat, maka tidak ada keselamatan. Tetapi keselamatan bukan tentang taat pada hukum-hukum yang tertulis, yang melainkan keselamatan diperoleh melalui iman, dan itulah kasih karunia Allah. Imanlah yang menyelamatkan. Iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan, khususnya kita sebagai orang percaya. Selain ajaran palsu, iman mereka juga tergoyahkan dan tergerus pada kuasa-kuasa roh-roh duniawi, atau percaya kepada tahayul dan terprovokasi oleh para filsafat-filsafat kosong, intervensi dari budaya sekitar
yang membuat mereka menjadi ragu bersama dengan Yesus Kristus. Kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi pudar. Maka pesan firman Tuhan ini dapat dimaknai bahwa percaya kepada Tuhan Yesus harus permanen. Artinya, kematian Yesus di kayu salib membuat dosa kita mati permanen. Yesus Kristus sudah menang atas maut dan otoritas dunia tidak berlaku lagi pada kita. Kita tidak lagi terpikat pada kuk dosa, melainkan kita telah menerima kemenangan bersama dengan Kristus. Maka kita diingatkan untuk selalu membangun persekutuan dengan Yesus Kristus, memusatkan diri kepada Yesus, supaya kita tidak tergerus lagi pada hal-hal duniawi, bahkan yang merusak moral kita. Maka firman ini mengingatkan juga kepada kita bahwa tinggalkan kejahatan, tinggalkan segala hawa nafsu, tinggalkan keserakahan, tinggalkan kemarahan, karena itu akan merusak karakter iman kita. Iman kita menjadi pudar karena kita masih hidup di dalam hal-hal duniawi, apalagi hidup di dalam dosa. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini seperti panggung konser yang selalu menarik perhatian kita, seperti kehilangan kesadaran diri kita terpusat pada dunia ini. Seharusnya kita harus rubah bahwa Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Kematiannya menjadi anugerah kita karena kita semua diselamatkan. Menjalani hari ini, mintalah hikmat Tuhan agar Roh Kudus menuntun langkah kita supaya terlepas dari perkara duniawi, supaya kita pun menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, dan terlebih khusus menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkadang kami tergerus dalam hal-hal duniawi yang membuat hati kami menyimpang dari Tuhan, tidak lagi taat dan patuh kepada ketetapan-Mu, tetapi kami terus menikmati segala sesuatu yang kami alami sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu, ajarkanlah kepada kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan dalam kehidupan kami saat ini. Memberkati ya Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap pekerjaan yang kami akan kerjakan. Kiranya Tuhan boleh menghampiri dan mengawali setiap langkah dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Memberkati dalam kesehatan kami, dan Tuhan boleh menguatkan kami, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memberikan kami hikmat supaya kami dapat lebih bijak mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Terima kasih juga Tuhan, berdoa bagi seluruh umat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang tidak dapat beraktivitas, tetapi ajarkan kepada mereka untuk bersyukur karena Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka saat ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami ini sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.